Silahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku ya. Hari ini seger, sehat. Ya. Kita akan belajar bersama-sama, gitu ya. Apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidup kami ini. Biarlah kuasa Tuhan menolong dan memampukan kami semua supaya kami ini boleh memperoleh perkenanannya. Ini awal bulan September, tidak rasa ya, tahun 2025 yang baru saja kita rayakan Natalnya, awal tahunnya gitu ya, baru kan? Ini sudah berjalan 3/4. Sisa lagi 3 bulan. Anda sudah mengisi apa? Menorehkan apa di perjalanan 2025 ini? Pernah evaluasi? Ya, hidup ini kadang-kadang butuh dievaluasi, saudaraku ya. Tema bulan ini, kalau bulan-bulan lalu, tema kita masalah lidah, masalah percakapan, ucapan, dan Tuhan izinkan dikasih contoh yang luar biasa. Contohnya, kalau Anda masuk ke Taman Bungkul, lo pos polisi ini kok hilang gitu ya. Anda sampai di Tegalsari, lo kantor polisi ini kok gosong gitu. Anda sampai di Gerahadi, gara-garanya lidah. Ya, gara-garanya lidah. Itu sebabnya biarlah sekarang ini kita mau belajar. Ya, karena hari ini, bulan ini temanya adalah mengekang lidah. Mengekang lidah adalah ibadah yang sejati. Mengekang lidah adalah ibadah yang sejati. Ojo nerocos, kasarnya itu ya. Ojo nerocos ae. Lek nerocos ini ibadahmu dipertanyakan. Ibadah sejati atau tidak. Tuh. Nah, saya mengambil subtema keseimbangan antara ibadah dan sikap perbuatan, terutama perkataan. Harus seimbang. Kalau tidak imbang, jomplang ya, jomplang. Yuk, ayat pertama kita baca bersama. Saya ajak Anda baca bersama. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Yakobus pasal 1 ayat 26. Ayo berdiri supaya serius, ngantuk hilang, kesel di jalan hilang. Berdiri, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi dari awal. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin. Silahkan duduk. Jadi kalau nerocos, saudaraku ya,
itu dampaknya ibadahmu sia-sia. Siapa yang mau ibadahnya sia-sia? Percuma, sembayangi percuma, baca kitabnya percuma, ke gerejanya percuma, datang persekutuannya percuma, gitu saudara. Wah repot ya, repot sekali gitu. Jadi untuk ibadah tidak sia-sia, untuk ibadah punya hasil, untuk ibadah jadi bermakna di dalam hidup ini, maka salah satu hal penting adalah menjaga lidah. Ya, menjaga lidah, mengekang lidah di sini istilahnya. Anda tahu kekang? Sekarang ini kelihatannya dokar sudah jarang ada di Surabaya ya. Sehingga anak-anak yang kecil-kecil itu sudah jarang kelihatan ada dokar. Nggak ngerti kalau kuda itu dipasangi mau dipakai untuk bermanfaat. Jadi tenaga kerja untuk berkendara. Maka kuda ini harus dipasang kekang gini. Supaya enggak meringkik dan meringkik. Sudah pasang kekang. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, saya mau coba lebih mendetailkan ya. Jadi ibadah itu bukan hanya, Anda garis bawahi, ibadah itu bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan keagamaan saja. Aku minggu itu kalau ibadah di mall itu 1 hari 7 kali dari pagi sampai malam. Aku ini enggak lain-lain loh. Terus harinya Tuhan ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3. Aku malah terus gitu. Ada yang gitu saudaraku ya. Ada lagi Senin, Rebo, Kamis, Jumat ditambah Minggu tentunya. Aku ini ibadah. Bagus itu ibadah. Tapi saya ingin mengingatkan ibadah itu bukan cuma melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan saja, ritual-ritual keagamaan saja. Tapi dalam setiap aktivitas hidup kita ini harus bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan lewat perbuatan kita, teristimewa lewat perkataan kita. Anda sebagai pedagang, angel lu, jangan berbohong. Kalau daganganmu dinyang ya, ditawar. Jawabmu apa? Anda jual barang langka misalnya, Anda jual barang langka. Harganya kulaknya 100.000. Karena barang langka Anda bisa jual 1 juta. Bu, lek ono sing ngono aku cepet sugih Bu, gitu ya. Tapi kalau orang nawar misalnya 700.000, jawab Anda apa? Refleks jawab Anda. Jangan rugi. Cari kalimat yang bagus. Sehingga tidak lewat perkataan ini kita jadi berbohong. Bohong itu merucutnya banter saudaraku ya, cepet lunyu.
Makanya Amsal katakan perkataan orang fasik seperti sedap-sedapan, kayak mentega. Kalau sudah dikasih mentega ngelunyur, saudaraku ya. Jadi dalam setiap kegiatanmu di profesi masing-masing, garis bawah itu, dalam setiap kegiatan di profesi masing-masing, maka kita harus bisa menampakkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan hidup dalam hidupmu. Jadi kalau Tuhan hidup dalam hidupmu, semua perkataan firman Tuhan yang kamu dengar, itu ada kontrolnya hatimu itu. Spiritmu itu ada kontrolnya untuk mengatakan yang tidak melanggar firman. Perbuatan teristimewa perkataan, karena Alkitab ngomong apa? Orang yang tidak berdosa dalam hal perkataan, dia adalah orang sempurna. Kalau sempurna sudah jadi Henoh diangkat naik. Berarti kalau kita belum diangkat naik, masih ada bojoknya. Setuju? Masih ada merucutnya. Entah disengaja, direncanakan, ataupun keprocut-procut. Lidah ini tidak bertulang, saudaraku. Untuk malak-malik itu cuapet sekali. Itu sebabnya yang tidak berdosa dalam hal perkataan, dia adalah orang sempurna. Saudaraku, dan dikatakan juga bahwa perkataan ini adalah luapan isi hati. Mereset, saudaraku. Perkataan adalah luapan isi hati. Itu dalam Injil Matius ya. Ya, luapan isi hati, luapan juga merupakan setiap kata-kata yang diucapkan ini tidak lepas gitu aja, bawa dampak. Dampaknya macam-macam. Anda bisa bersahabat dengan seseorang karena perkataan. Anda bisa musuhan sama seseorang karena perkataan. Itu sebabnya lidah organ yang paling kecil dalam tubuh ini. Tapi ternyata pengendalian organ kecil ini itu bisa membuktikan bahwa hidup kita ini adalah apa? Sempurna kalau kita tidak salah dalam hal perkataan ini. Dan lidah ini yang kecil adalah kendali pada, saya enggak cari ayat-ayatnya ya biar nutut, tidak kesuwen. Lidah ini adalah pengendali pada seluruh kehidupan kita. Anda akan makan buah dari setiap yang kita ucapkan. Berapa minggu lalu yang katakan, siapa yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari baik di hidupnya, dia harus menjagai lidahnya. Jadi saudaraku, ibadah, saya kasih tanda kutip, adalah merupakan sebuah kesatuan dengan pokok-pokok ajaran kebenaran. Ya, ibadah adalah
satu kesatuan dengan pokok-pokok ajaran kebenaran yang harus ditampilkan lewat hidup kita hari-hari dan harus dipertanggungjawabkan untuk bisa memuliakan Allah. Jadi ibadah itu satu kesatuan. Kesatuan antara bukan cuma kegiatan rohani. Ada orang yang bilang, yang penting hidupku bener, aku gak gereja, gak popo. Gak sembayang, gak popo. Nah, itu enggak bener juga. Bagaimana bisa hidup bener? Kebenaran itu cuma ada pada firman Tuhan, pada Alkitab. Jadi kalau seseorang tidak pernah belajar mendalami Alkitab, ya enggak bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran manusia ini semu. Ayo, kebenaran manusia semu. Karena Amsal mengatakan banyak jalan dikira orang lurus. Ayo, siapa yang enggak bener awake dhewe? Kalau ada salah paham, kalau ada eker-ekeran, kalau ada hal-hal yang enggak baik, siapa yang salah? Loh, aku ini sudah gini. Semua benar, saudaraku. Yang benar dirinya. Karena jalan orang itu selalu lurus. Nurut anggapannya sendiri. Tapi kenyataannya tidak lurus. Kalau jalannya panjang, ada kelok-kelok. Anda kroso enggak? Dari Wonokromo sampai rumahnya Pak Roni. Liwat kali Wonokromo. Gitu ya, betul ya. Kali itu lurus loh, betul. Anda liwat lurus enggak? Sungai Brantas itu lurus enggak? Lurus. Tapi kenyataannya belok. Arah mata anginnya sudah berubah dari ngarah timur ke barat, akhirnya nekuk. Ndak kroso. Itu sebabnya Anda perlu kompas. Amin. Kita perlu kompas. Ya. Ini Matius 12, 36, 37. Matius 12 yang ke-36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, eling ya, setiap kata harus dipertanggungjawabkan. Ada hari pertanggungjawaban. Jadi kalau kita mencintai hidup, mau lihat yang baik, maka kita harus menjaga lidah, ya. Saudaraku, artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus seimbang dengan apa? Seimbang dengan ibadah. Ya. Coba timbangan itu bisa ditampilkan di bisa nampilkan, bisa keluar. Ya. Keselarasan iman dan perilaku. Iman dan perilaku.
itu harus dikerjakan oleh orang-orang percaya. Anda orang percaya? Anda orang percaya Tuhan? Amin. Nah, saudaraku, kalau selaras, seimbang, itu aman. Tapi kalau sudah tidak seimbang, perbuatannya buat jombat. Ini bahaya, saudaraku ya. Hidup orang percaya perlu jaga keseimbangan antara iman, kepercayaan atau ibadah dengan percakapan, perkataan, dan perbuatan. Apa yang kau ucapkan itu ibadahmu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan itu ibadahmu. Seringkali kita ini gak sadar, saudaraku ya, karena dari lahir wis Kristen, ya wis ngene iki gitu. Lah papaku mamaku dulu ibadah, tapi selesai ibadah di rumah jaga toko, geger peso-pesoan, itu ibadah. Nggak sadar kita dari kecil lahir seperti itu. Itu orang-orang di sini. Di daerah Sulawesi Utara sana. Makassar ke atas, tempat orang apa itu? Suku apa itu? Yang bukan Bugis, yang Toraja. Salah satunya. Loh, saudaraku, orang Toraja itu kalau mati, tidak ada yang angkat ngubur. Tidak ada yang angkat ngubur. Semuanya pakai mantra. Maka mayatnya berjalan. Saya katakan, Anda ingat, orang Toraja mayoritas percaya. Itu sebabnya ada satu anekdot yang pernah disampaikan oleh pendeta siapa, saya menyitir tapi lupa namanya. Sekali waktu dia diundang untuk bicara di daerah sono. Setelah itu apa yang terjadi? Pendetanya itu cerita, gereja di sana itu lagi mau bangun, katanya. Bangun di atas bukit. Waduh, kalau Anda lihat di YouTube, rumah-rumah di Cina yang begitu mengerikan ya, di atas bukit, di tebing, itu banyak rumah-rumah orang tinggal. Saya bayangkan, bangun ya opo itu. Tiap hari naik turun, setiap kegiatan turun naik, sampai pakai tali. Wih, kulit meleset titik lah ceblok. Nah, pendeta ini cerita mau bangun, waduh, dikerahkan orang ngangkat semen, ngangkat ini setengah mati. Nggak bisa-bisa. Lalu datanglah seorang penatua katanya. Pak, jangan repot-repot, saya bisa bantu. Bantu ya apa? Sudah, Bapak enggak usah angkat-angkat, nanti saya yang beresin. Gitu, saudaraku ya. Malam-malam nanti saya beresin. Bener, saudara. Betul enggak? Iya. Ternyata, saudaraku, jin-jin dikerahkan untuk ngangkat batu, ngangkat pasir, ngangkat semen. Sak wengi mari. Besoknya pendetanya malah datang ke lokasi. Iya wis kebek lu, kamu pakai pasukan berapa? Wis Pak, pokoknya beres. Ya.
Anda masih ingat ceritanya pendeta Yudi? Dia bilang, pendeta, persaingannya antar pendeta untuk duduki jabatan itu pakai dalam tanda kutip pakai untuk royoan jabatan. Itu di sinode, itu di gereja. Jadi, saudaraku, perbuatan iman kita itu perlu kita sadari. Kalau waktu-waktu yang lalu Anda tidak sadar, saat ini firman dibentangkan, kalau Anda menyadari, Anda harus segera melepas yang lain itu. Lepas yang lain. Seorang kaum muda sini dulu, datang ke saya. Konseling katanya. Konseling opo kamu itu? Ternyata papanya itu orang pinter, saudaraku ya. Dan ketika dia berangkat ke Surabaya untuk kuliah di WM sini, saudara. Lalu papanya bilang, gak tego. Itu sebabnya supaya kamu terjaga. Dibawailah satu benda. Ini bawa terus ya kemana-mana. Terus benda yang lain taruh di sepeda motornya. Supaya sepeda motormu aman, awakmu aman. Ada banyak perkara, banyak yang lain. Kalau saya nyinggung-nyinggung gini, jangan Anda ada yang merasa tersinggung dikira mari krungu kabar opo. Enggak, saudara. Kebudayaan Jawa. Biasanya orang tua lek cinta anak mesti digawani toh. Halo? Mesti digawani toh. Anda yang digawani. Ini hormat kepada orang tua, Bu. Hati-hati, bereskan, lepas secepatnya. Jangan main-main. Ya, keselarasan antara iman dan perilaku harus dijalankan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang beriman. Itu perbuatan, itu bawa-bawaan. Tapi ucapan, pengendalian lidah itu adalah merupakan bukti kedewasaan rohani. Dan bukti kasih karya, kasih Kristus berkarya dalam hidupmu. Kalau kasih Kristus ada dalam hidupmu, terus diisi terus, memori ini diisi terus dengan firman, maka saudaraku, Anda akan gak merucut-merucut karena ada Roh Kudus yang mengendalikan. Biasanya kalau kita ini mau berbuat dosa, seksennya ini rada gak mandi. Makanya kebablasan gitu saudaraku ya. Kontrolnya, nuraninya itu rada gak mempan. Atau rada gak dirungokno, pura-pura sakit telinga. Tapi coba diinget-inget, setelah Anda melakukan perbuatan dosa, waduh, itu suara itu bisa teriak-teriak. Itu sebabnya banyak orang stres. Lek gurung salah, gak kena direm, gak kroso. Sudah terlanjur melakukan dosa, wis gak iso ditarik.
iblis menuduh terus. Wow. Tapi ada yang kebal loh. Siapa yang kebal? Rasul salah. Wis salah sik ngomong bener. Wis salah sik bojo. Ndak, aku kemarin ndak salah loh. Gitu. Hati-hati, itu mesti dibereskan. Kalau enggak sangat bahaya ya. Nah, ini saya gambar satu lagi. Ini keseimbangan. Ini coba yang satu ya, yang orang berdiri di atas batu, bisa ditayangkan. Ya. Terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan sangat teliti dan bagus, tapi tidak dibiasakan dengan penyertaan penguasaan diri, pengendalian diri dalam melakukan seturut kebenaran, itu bahaya loh. Anda bisa bayangkan orang ini, orang yang berdiri di atas ujung batu. Gini saudaraku, bawahnya enggak tahu apa, enggak tahu jurang, enggak tahu sungai, enggak tahu laut. Dia cuma ada di atas gini. Dunia ini gitu loh keadaannya. Bisa. Dunia itu seperti itu keadaannya. Kejahatan, kefasikan, kemunafikan, dan hukuman akibat itu sudah ada di semuanya. Kita orang Kristen itu seperti berdiri di atas batu karang. Batu karang yang teguh adalah Tuhan Yesus. Dengan firman-Nya. Gampang enggak? Ayo jujur ngomong. Gampang enggak melaksanakan firman tiap hari? Ada yang bisa jujur? Gampang enggak? Gak gampang, saudaraku. Tiap orang punya titik lemahnya sendiri-sendiri. Tapi kita ini harus berdiri di atas firman. Iman tanpa perbuatan mati. Berdiri tidak bisa dua kaki, karena kenyataan satu kakinya kita ini masih di dunia, saudaraku. Iya toh? Iya apa ya? Cari makan. Oh enggak, aku makan roh gitu. Mau makan roh aja? Enggak, satu kaki berdiri berpijak di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kaki yang lain kita masih mengais berkat. Makanya di Nehemia katakan dengan satu tangan kita pegang senjata, dengan tangan yang lain kita pegang alat untuk membangun. Tapi Anda harus ingat, dengan tangan kanan pegang senjata, dengan tangan kiri, nanti dicari di Nehemia, dengan tangan kiri alat untuk pembangunan. Coba sih Anda kerja, tangan kanan Anda sama tangan kiri Anda kuat mana? Cepat mana? Kecuali kidal ya, kecuali kidal yang umum. Tangan kanan ini yang utama, saudaraku. Ngancing baju aja, kalau sama tangan kanan cepet, oh gampang, ceret gitu saudaraku. Coba ngancing baju sama tangan kiri, gak melebu-melebu. Enggak melebu-melebu. Kalau tangan kiri yang dipakai untuk membangun, untuk bekerja, sementara tangan kanan dipakai untuk perang. Hidup adalah perjuangan peperangan. Hari-harinya orang upahan. Tangan kirinya cari upah, cari nafkah, hidup di dunia, saudaraku. Bahaya loh ini keadaan ini. Kita ibadah itu, Anda fokus enggak ibadah? Saya tanya. Delereng. Melaku ibadah ya celengenges-cengenges.
melaku ibadah. Padahal ini loh, posisi kita itu sebagai orang percaya itu kayak ini loh. Elingo ya, eling gambar ini ya. Jadi ibadah kita ndak cengenges-cengenges. Tapi ibadah kita perlu fokus. Perlu fokus. Ibadah ini butuh fokus. Kalau tidak jaga keseimbangan, kita akan jatuh. Ibadahmu akan jadi sia-sia. Fokus. Ini perjalanan ini. Keseimbangan ibadah dan perilaku. Keseimbangan tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan itu pegang senjata. Masuk dalam peperangan iman. Karena lawanmu bukan darah dan daging. Melainkan, loh coba penguasa udara, penghulu yang ada. Semua itu lawan kita. Penting mana? Mengais nafkah, terus dihabisi sama lawan. Yang penting, yang kuat, yang utama. Iblis bisa pakai siapa saja dan apa saja. Menjadi fasilitasnya untuk menggugurkan iman kita. Nah, saudaraku, manusia sendiri untuk jaga fokus dan keseimbangan, manusia sendiri itu terdiri dari 1 Tesalonika 5:23. Aku berdoa semoga kamu baik-baik saja. Roh, jiwa, dan tubuhmu dalam keadaan baik-baik saja. Ini Bu Forenti masuk di Warta ya, tapi hari ini sudah ada di sini kok ya. Vertigo katanya, yuk. Vertigo itu enggak seimbang gitu, ya toh? Bisa berdiri enggak? Bisa jalan enggak? Ngeblak saudaraku. Pusing lihat dunia, pusing. Enggak bisa. Spirit, intelektual, dan emosional. Roh, jiwa, tubuh itu harus seimbang. Kalau tidak terjadi keseimbangan, coba lo berdiri gini, Anda perlu fokus apanya aja? Tubuhnya tok? Nggak bisa. Intelektualnya juga, kalau gini nggak seimbang loh, kalau gini nggak seimbang. Terus emosionalnya harus bisa gitu sudah. Itu sebabnya orang ini sampai seperti tahan berapa lama gini. Spiritualmu, intelektualmu, dan emosionalmu harus kau jagai dengan baik. Ada banyak orang pinter, tapi karena tidak punya landasan spiritual yang bagus, emosionalnya tidak diasah, tidak dibentuk, karakternya terbentuk dengan sendirinya. Itu sebabnya ya, keadaan sekarang meledak-ledak, karu-karuan, saudaraku ya. Ayo, karakter itu adalah emosional yang dilatih. Amin. Dilatih berdasarkan spiritual yang benar sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan intelektual yang baik. Siap melatih? Siap melatih? Ya. Tapi saudaraku, saya masuk lagi sedikit. Kalau dalam situasi baik-baik saja, dalam situasi datar-datar saja,
orang ini gampang noto omong. Betul ya? Dari yang apa, biar walaupun ngamuk, omongannya bisa ditoto kalau dalam keadaan datar-datar saja. Tapi kalau keadaan ini digoncangkan, bisa nata enggak? Perbuatan, keseimbangannya itu bisa ditata enggak kalau keadaan dunia ini digoncangkan? Padahal Alkitab 2 Timotius 4 ayat 2 ngomong apa? Kita harus siap sedia loh. Baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan firman itu. Lah kemarin tuh aku susah, dadi omonganku elek terus, gitu saudaraku ya. Dipertanggungjawabkan enggak? Tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau keadaan normal Anda bisa, tapi saudaraku, iman setiap orang itu akan diuji. Pekerjaan setiap orang, kelakuan setiap orang akan diuji. 1 Korintus 3, enggak usah baca ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan orang, setiap orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ya akan nampak. Dibaca aja yang ini tolong. 1 Korintus 3, 13 sampai 15. 1 Korintus 3, 13 sampai 15. 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, pekerjaan tiap orang, kelakuan, perbuatan, hari-hari hidup tiap orang akan nampak. Karena akan ada baptisan api. Baptisan api itu kapan? Setiap hari, saudaraku. Setiap hari keadaan tidak baik, keadaan apa, itu sebabnya ada saya nyetir 3 alat uji. 3 alat uji. Yang pertama soal duit. Duit bisa buat orang jujur, bisa buat orang nakalan. Soal duit bisa buat orang baik, bisa buat orang jadi menghujat Tuhan. Ya, itu sebabnya Raja Daud. Raja Daud ya, ini Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dia bilang, jangan buat aku terlalu kaya. Supaya jangan karena kekayaanku, ini ditampilkan aja, enggak usah dibaca ya, 1 Amsal 30 ayat 7-nya. Supaya jangan karena aku kaya megang duit. Orang kaya itu loh gampang jatuh dosa. Karena uang itu kuasa. Jangan buat aku terlalu kaya. Tapi jangan juga buat aku terlalu miskin. Karena dengan miskin aku kurang makan, aku beli sembarang gak ketekan, pengen sembarang, aku menghujat Tuhan. Jadi uang itu bisa jadi alat uji. Adakah dengan banyak uang, banyak berkat, atau adakah dengan kekurangan engkau bisa membuktikan dirimu lolos. Rasul Paulus katakan, siapa yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus? Ketelanjangan? Kelaparankah? Kemiskinankah? Tidak satu pun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Jagai dirimu untuk bisa bertahan
baik keberkatan maupun kekurangan, tetap bisa menjaga iman. Amin. Yang kedua, apa yang bisa buat orang tidak bisa jaga-jaga keseimbangan imannya? Ayub contohnya, ya. Dalam kitab Ayub pasal yang ke 1, 9 sampai 11 enggak usah dibaca ya. Lalu pasal 2 ayat yang ke-5. Itu ada poin kedua. Iblis datang ngomong, Tuhan ngomong, lihat toh Ayub hambaku, jempol loh. Wow. Tapi iblis ngomong, saking engkau memagari keluarganya, engkau memagari berkat-berkatnya, coba tarik pagermu itu, dia akan menghujat engkau. Kebahagiaan, zona nyaman, hati-hati saudaraku ya. Kebahagiaan dan zona nyaman itu bisa buat kita melupakan Tuhan. Saking senenge, saking enake, ya toh, zona nyaman, ya lali Tuhan. Ayub saking keberkatane, anake pesta tiap dino, isa biayai. Dan tidak diajarkan yang baik. Uang, berkat, unta, apa aja, properti apa saja dia punya. Itu sebabnya dia muji Tuhan. Iblis ngomong, iblis itu akan mencoba di posisi ini. Kalau itu zona nyaman dan kebahagiaan itu diangkat dari Ayub, kayak apa kira-kira? Kenyataannya Ayub tahan. Tapi itu adalah alat uji yang kedua. Alat uji yang ketiga, Ayub 2 ayat yang ke-5. Apa? Karena engkau membiarkan dirimu, apa? Kalau tulang-tulangnya saja kau kerjain, maka dia akan menghujat engkau. Ya, ada dalam tanganmu. Ayub mulai gatel, kukur pakai kreweng, pakai beling, mulai loro kuabe. Tulangnya dari kepala sampai kaki sakit semua. Mungkin kalau sekarang itu autoimun gitu saudaraku ya. Dulu enggak ketemu sakit apa. Enggak tahu, pokoknya loro kabeh. Kalau sakit semua, apa ya masih tetap mengucap syukur sama Tuhan. Kenyataannya ujian itu terjadi dan si istrinya Ayub bilang, Tuhan yang kau sembah tiap hari seperti itu, ya kamu kok cek gobloke, tinggalkan Tuhan. Ayub tetap setia. Sebaliknya Salomo, satu-satunya dari sekian banyak anak Daud, dia adalah orang yang dipilih. Sebetulnya kan anak sulung. Salomo ini bukan anak sulung, tapi anak pilihan Tuhan. Itu sebabnya pada saat dia naik jadi raja, dia masih muda. Tuhan temui dia. Dia minta apa kamu? Tuhan siapa Salomo ngomong, aku minta hikmat. Luar biasa. Orang yang jempolan. Tapi pada masa tuanya, itu ada di Alkitab, tidak usah dibaca ya. Di Salomo 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dan ayat 4. Di masa tuanya, dia memperistri dan dia jatuh cinta sama istri-istrinya. Oh, ini dari istri anaknya Fir'aun, orang Amon, orang apa, 700, bondiknya lebih lagi. Saudaraku, pada masa tuanya hatinya condong kepada istri-istrinya. Sehingga hikmat itu hilang. Yang ada adalah kamu agama apa? Dewamu namanya siapa? Ayo tak bangunkan
Padahal firman Tuhan ngomong jangan di Yerusalem ini dibangunkan ada penyembahan ilah lain. Wah, Salomo buat revival semua ilah-ilahnya. Timbang kamu pulang-pulang sembayang di desamu. Di sini aja aku punya duit kok. Ini loh tak bangun no kuilmu. Ini tak bangun no kuilmu. Ini tak bangun no kuilmu. Jadi rentetan kuil penyembahan yang lain. Duit, kaya, kedudukan, zona nyaman itu menggeser Salomo dari iman yang sebenarnya. Perilakunya dari bijak sampai Ratu Seba kasih jempol menjadi perilaku yang sangat melecehkan Tuhan. Hati-hati, jangan cinta membawa pergi meninggalkan Tuhan. Ya apa wong bojoku gak seiman. Ya aku melok lah. Ada banyak alasan, tapi 3 ini adalah alasan pokok. Keempat adalah cinta, gitu saudara, asmara. 4 alasan itu bisa menjadi alat uji yang Anda dan saya setiap hari bisa membuktikannya. Adakah engkau punya keseimbangan, fokus, kekuatan pengharapan yang betul-betul kokoh pada Tuhan? Saya akhiri dengan sebuah cerita. Anda ingat ada lagu Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar, gitu saudaraku ya. Ini Joseph Scriven ini adalah orang yang lahir di Irlandia dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang berkecukupan. Sampai dia kuliah, dia punya pacar. Pacarnya mulai pendekatan sampai menjelang pernikahan. Dari Irlandia saat-saat menjelang pernikahan dia pergi tamasya ke Vancouver. Anda tahu tempat peternakan salmon, ya. Daerah dekat peternakan salmon itu, setelah salmon jadi gede, salmon ini dilepas sama orang tua, sama ibu-ibunya, induknya dilepas keluar, dan di situ arusnya deras sekali. Salmon ini harus berjuang. Nah, dia lihat di situ. Akhirnya dia tamasya, dia healing gitu saudaraku ya, ke Vancouver. Sampai satu sore ketika dia main-main di dekat situ, pacarnya ini kebawa arus. Malam itu tidak bisa ditemukan lagi. Wah, hatinya susah saudaraku ya. Dia begitu cinta, dia sudah dekat, dia sudah punya banyak angen-angen, dibawa arus. Kalau salmon dibawa arus, ketika dia gede mau melahirkan, mau punya apa? Mau punya anak lagi, mau punya telur lagi, mau bertelur dari Pasifik, lautan Pasifik itu berjuang menantang arus untuk balik. Tapi manusia tidak bisa kayak salmon, saudaraku ya. Bawa arus, tidak tahu kemana dan tidak ditemukan. Susah sekali. Dia tidak balik ke Irlandia. Dia pergi ke Kanada. Dia tinggal di Kanada. Di sana dia kerja seadanya. Dia jadi orang sederhana dan dia lihat anak-anak miskin, dia mulai bantu orang miskin. Susah hatinya. Sampai di Irlandia tidak lama. Sampai di mana? Kanada tidak lama. Ibunya sakit keras di Irlandia. Dia tidak punya uang untuk balik juga. Ibu sakit keras, pacar hilang, gitu
saudaraku ya. Putus asa dia. Akhirnya dia nulis lirik lagu Yesus sopan yang setia. Pacar ada, ibu juga jauh, sakit, dan dia tidak bisa kunjung. Sudah tidak ada harapan lagi seolah-olah. Dia tulis lirik itu, Yesus sopan yang setia. Berapa tahun kemudian datang komponis dari Amerika buat lagunya. Itu sebabnya lagu itu Anda sering nyanyikan dan sampai hari ini masih populer. Di tengah susahnya, di tengah sakit hatinya, di tengah penderitaannya, dia tidak jauh dari Tuhan. Tapi dia tetap bahkan mendekatkan diri lewat lirik itu. Sampai lirik itu dia simpan, dia baca tiap hari. Dan satu hari ketika dia sakit, tetangganya yang merawat dia menemukan lirik itu. Di Kanada dibangun sebuah tugu Yesus sahabat setia oleh Scrivener, Joseph Scrivener. Ayat penutup, tidak usah baca semua ya, 1 Petrus 1 ayat 3, banyak ayat 3 sampai 9. Kalau hari-hari ini engkau mengalami banyak derita, menjelang hari kedatangan Tuhan, percayalah engkau tidak sendiri. Yesus ada bersamamu. Roh Kudusnya selalu ada di dalam hidupmu. Ketika engkau susah, dia menghiburkanmu. Ketika engkau sakit, dia menguatkanmu, bahkan menyembuhkan, memulihkanmu. Ketika engkau putus asa, putus pengharapan, engkau diingatkan masih ada Yesus jadi pusat.